Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk melanjutkan pelajaran dan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali barizati wal khufiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal, perbuatan, perkataan yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita memasuki hadis yang ke-8. Penulis mengatakan wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'ah. Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berperang jihad fi sabilillah dengan motivasi niat syaja'ah, memperlihatkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyah, dan ada orang yang berperang jihad fi sabilillah karena hamiyatan, fanatis terhadap kaumnya. Wa yuqatilu riya'an, dan Nabi juga ditanya tentang seseorang yang pergi berjihad fi sabilillah karena riya. Ayu dzalika fi sabilillah, dari hal itu semuanya manakah yang disebut dengan jihad fi sabilillah, berperang jihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang jihad fi sabilillah dengan tujuan untuk menjadikan kalimat Allah la ilaha illallah itu yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itu yang disebut dengan jihad, berperang di jalan Allah, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang agung, menjelaskan tentang betapa besarnya jihad fisabilillah.
Jihad fisabilillah adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat besar. Keutamaannya banyak sekali. Keutamaan daripada jihad fisabilillah, di antaranya diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, orang-orang beriman, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang jihad fi sabilillah di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah yang menjadi janji yang hak, yang benar dari Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. At-Taubah 111. Jadi Allah beli para mujahid dari apa yang sudah diperjuangkan, dipertaruhkan daripada mujahid fi sabilillah. Allah beli harta mereka, Allah beli nyawa dan jiwa mereka dengan al-jannah, dengan surga. Ini adalah balasan yang Allah akan berikan kepada mereka yang pergi jihad fi sabilillah. Dalam hadis tentang keutamaan jihad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, sungguh berjalan di waktu pagi atau sore hari di saat jihad fi sabilillah lebih baik dari dunia dan segala isinya, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat, akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, berjalan di waktu pagi atau sore saat jihad fi sabilillah itu jauh lebih baik daripada terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam ayat atau dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 tentang keutamaan jihad fi sabilillah, Allah Ta'ala berfirman, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati, ya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat yang dituju, maka sungguh telah Allah tetapkan pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam ayat yang lain surat Ali Imran ayat 157-158, Allah Ta'ala berfirman, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallah wa rahmatun khairun mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Wala in muttum aw qutiltum la ilallah tuhsyarun. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur dalam medan jihad, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Ali Imran 197-198. Banyak, ya, dan banyak lagi tentang faidah-faidah atau fadilah-fadilah daripada jihad. Bahkan mereka yang mendanai jihad
pun akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberikan perlengkapan kepada seseorang yang berperang jihad fi sabilillah, berarti dia ditulis sebagai orang yang ikut perang. Dan siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga orang yang sedang jihad fi sabilillah, keluarganya ditanggung karena suaminya jihad, berarti dia ditulis sebagai orang yang ikut perang jihad fi sabilillah, mendapatkan pahala. Itu mereka yang mendanai, yang mengeluarkan harta, baik untuk perlengkapan jihad atau baik untuk mereka yang memenuhi kebutuhan keluarga dari mereka yang pergi berjihad. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Man idbarrat qadamahu fi sabilillah harramallahu alaihi harramahullah 'alan nar." Akhrajahu Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang kakinya berdebu menapaki jalan jihad fi sabilillah, niscaya Allah haramkan untuknya api neraka. Niscaya Allah akan haramkan api neraka menyentuhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Banyak sekali kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang berjihad fisabilillah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 261, bagi mereka yang mendanai dan menginfakkan hartanya untuk apa? Untuk dijadikan sebagai kebutuhan dalam jihad. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya perumpamaan, gambaran orang yang memberikan nafkah, memberikan infaknya, hartanya untuk jihad fi sabilillah adalah seperti satu butir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Maka Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Allah Maha mengetahui. Ini adalah ayat yang sering kita dengar. Orang yang berinfak, memberikan hartanya, sebagian kecil atau sebagian besarnya atau seluruhnya, bahkan mungkin dia berikan untuk kepentingan jihad fisabilillah, maka setiap hartanya itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. 1 dilipat gandakan menjadi 7 dikali 100, dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. 700 kali lipat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261. Ya. Ini diantara keutamaan yang besar. Seseorang yang mendapatkan kesempatan untuk berjihad fi sabilillah. Dan jihad adalah satu ibadah yang besar yang mestinya diberikan untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan oleh penulis sebuah hadis dari Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanya, "Manakah ya Rasulullah jihad fi sabilillah? Manakah yang disebut dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Ada seseorang yang pergi berjihad karena ingin terlihat sebagai seorang yang pemberani, atau pergi berjihad untuk membela sukunya, membela kaumnya, membela negerinya. Ada yang pergi berjihad untuk karena riya. Maka Nabi mengatakan, "Man qatala litakun kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang pergi berperang dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas segalanya,
maka itu baru disebut dengan jihad fisabilillah, muttafaqun alaih. Oleh sebab itu ketika seseorang pergi berperang sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya, maka dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW supaya jihad itu tercatat sebagai jihad fisabilillah dan mendapatkan keutamaan yang banyak sekali yang tadi kita sampaikan baik dari Al-Quran dan Sunnah. Maka niatkan, hadirkan niat keikhlasan dalam dia beribadah jihad fisabilillah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jihad fisabilillah adalah jihad membela agama Allah, agama Islam, supaya nahnu nuqatil min ajli Islam fi watanina. Kita berjihad, berperang karena Islam yang ada di negara kita. Aw min ajli watanina li'annahu islami, atau kita pergi berjihad membela negara karena negara kita adalah negara Islam. Itu baru tercatat sebagai bentuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan saya sampaikan satu hadis yang ma'ruf, biasa kita dengar, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat ada tiga. Yang pertama, rajul ustushid fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Orang yang pertama dari tiga tadi, yang pertama kali diadili adalah orang yang mati di dalam peperangan jihad, lalu dihadirkan orang tersebut dan Allah ingatkan, fa'arrafahu, dan Allah perlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan untuk dirinya. Allah sudah memberikan kesempatan untuk dia bisa pergi berperang jihad dengan ibadah yang sangat besar. Ini adalah satu nikmat yang besar. Allah perlihatkan nikmat tersebut dan dia pun mengakui atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Lalu Allah mengatakan, fama amilta fiha, lalu untuk apa engkau, untuk siapa engkau berjihad? Qala qataltu fika hatta ustushhid, orang tersebut mengatakan, aku berperang jihad untukmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala, lalu Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari, engkau bohong, tetapi engkau pergi jihad, berperang supaya engkau terkenal sebagai seorang yang pemberani. Jadi faqad qil, dan itu sudah tersebar luas dan engkau sudah terkenal dengan keberanianmu, dengan kepahlawananmu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu para malaikat diperintahkan untuk menyeret orang tersebut, ya, dalam keadaan wajahnya terlungkup, hatta ulqiya finnar, sampai orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang pertama kali diadili dan pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Bukan orang yang banyak dosanya, bukan orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, bukan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap sesama, tetapi mereka adalah orang-orang yang mempunyai amalan yang sangat besar. Di antaranya jihad, tetapi dia salah niatnya. Dia melakukan itu karena riya, ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Orang yang kedua adalah orang yang diberikan kenikmatan berupa ilmu,
yaitu orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, lalu orang tersebut dihadirkan di hari kiamat untuk dihadiri. Ya. Lalu Allah memperlihatkan nikmat-nikmat tersebut kepadanya dan dia mengakui atas nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah mengatakan, Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Untuk apa atau untuk siapa engkau mengamalkan? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an. Dan orang tersebut menjawab, aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Qala kadzab, kamu bohong, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Engkau belajar ilmu, mengajarkan ilmu supaya terkenal sebagai orang yang alim, orang yang penuh dengan ilmu. Dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau terkenal sebagai orang yang piawai dalam membaca Al-Quran, bagus bacaannya. Faqad qila, maka hal itu sudah viral, hal itu sudah diketahui, hal itu sudah terkenal bagi kalangan manusia, tapi itu tidak bermanfaat. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan para malaikat untuk menyeret orang yang kedua ini dalam keadaan terperungkuk dan dilemparkan ke dalam api neraka. Salah niat, fatal. Kemudian orang yang ketiga, rajul wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan keluasan rezeki dari hartanya. Fa'utiya bi fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah hadirkan orang yang ketiga ini, diperlihatkan kenikmatannya yang Allah berikan kepadanya, dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan harta tersebut? Lalu orang tersebut mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhib an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Orang tersebut menjawab, tidaklah ada satu jalan pun yang mana engkau suka untuk aku berinfak kecuali aku pasti orang pertama kali yang menginfakkan dari jalan tersebut. Artinya dalam setiap momen, dalam setiap waktu, setiap hari, setiap malam, ya, apapun yang dibutuhkan oleh manusia, maka aku menginfakkan hartaku untuk itu, dan itu aku kerjakan hanya untukmu ya Allah. Kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil. Kamu bohong, engkau melakukan itu semuanya agar engkau terkenal sebagai orang yang ringan tangan, orang yang dermawan, orang yang suka membantu. Tsumma qil faqad qil, dan itu sudah terkenal di kalangan manusia. Engkau adalah orang yang sangat, ya, sangat dermawan dan suka membantu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Lalu malaikat diperintahkan untuk menyeretnya dalam keadaan terperungkuk, lalu melemparkannya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah satu peringatan yang sangat menakutkan, ya, sehingga kita harus memperhatikan hati kita, memperhatikan keikhlasan kita, sehingga ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan hadis tadi tentang tiga orang yang pertama kali diadili di hari kiamat, Muawiyah menangis sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya, ya, sampai dia menangis hingga pingsan. Lalu dia, ya, siuman dari pingsannya, mengusap mukanya, lalu dia mengatakan sebuah ayat yang besar, membacakan sebuah ayat surah Hud ayat 11, Hud ayat 15 sampai 16, yang mana Allah Ta'ala berfirman. Ini dibacakan oleh Muawiyah setelah menangis mendengarkan hadis yang tadi dibacakan oleh Nabi SAW, ya, menangis dan pingsan. Lalu setelah siuman Muawiyah, sahabat Muawiyah membacakan sebuah ayat,
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, niscaya kami akan berikan mereka semuanya dari apa yang diinginkan dari dunia tersebut. Nuwaffi ilaihim a'malahum, ya, kami berikan balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dirugikan, akan diberikan. Orang pertama pengen dikatakan terkenal sebagai orang yang pemberani, terkenal sebagai seorang pahlawan, maka itu Allah berikan apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi keinginannya. Keinginan apa? Duniawi. Jadi orang yang tidak ikhlas adalah orang yang tidak ingin pengakuan Allah, tapi menginginkan pengakuan dari manusia. Ini adalah murni menginginkan dunia. Orang yang kedua, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan baca Quran. Tapi niatnya salah, niatnya karena dunia. Ya, pengen terkenal sebagai seorang yang alim dan qari. Dan itu Allah berikan. Wa hum fiha la yubkhasun, nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah akan berikan apa yang diinginkan, yang diniatkan, dan mereka tidak dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan. Wa habita ma sana'u, maka lenyaplah apa yang mereka usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah atau sia-sialah apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Jihadnya ini adalah amalan yang besar. Habita ma sana'u, lenyap semuanya, hilang semuanya, pahalanya hilang. Di akhirat tidak akan membekas sama sekali, tidak akan bisa dinikmati apa yang diusahakan selama di dunia, dari jihadnya, dari ilmunya yang dia cari, dari ilmunya yang diajarkan, dari Al-Quran yang dia hafalkan dan dia baca. Lenyap semua karena niatnya yang salah, hilang semua pahalanya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, dan dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Jadi ayat yang sangat, ya, yang sangat baik menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, dan menjadi sebuah penegas supaya kita lebih hati-hati dengan yang namanya keikhlasan, dan berhati-hati berwaspada dari yang namanya riya, penyakit riya. Jadi amalan ibadah seseorang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah amalan yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidak mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan ikhlas, mukhlishina lahud-din, hunafa. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai atau tidak akan diterima korban mereka atau darah korban yang mereka alirkan, tetapi yang akan sampai pada Allah adalah ketakwaan dari mereka ketika dia mengorbankan. Ketika korban kemarin Idul Adha, ya,
Hakikat daripada korban adalah bukan korban itu sendiri, tetapi keikhlasannya. At-taqwa, kata Syekh Sa'di, adalah al-ikhlas wal ihtisab wan niyyatus salihah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang akan sampai kepada mereka bukan korbannya, yang diterima oleh Allah bukan korbannya, tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan. Yang dimaksud ketakwaan keikhlasan. Yang dimaksud ketakwaan adalah mengharapkan pahala. Yang dimaksud ketakwaan di sini adalah an-niyyatus shalihah, niat yang benar. Niat yang benar. Ya. Jadi korban yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul kita berikan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan surat Al-An'am 162 Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Aku berikan lillah, ikhlas untuk Allah semuanya. Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu aku diperintahkan dan aku pertama kali berserah diri. Ini hal yang sangat, dan hati-hati dari penyakit riya. Riya tadi disebutkan dalam hadis, jika ada orang yang pergi jihad karena riya, apakah itu disebut juga fisabilillah? Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Bukan karena riya. Orang jihad karena Allah Azza wa Jalla menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas segalanya, bukan dalam rangka meninggikan, menaikkan namanya, menaikkan jabatannya, bukan karena riya, sum'ah, ujub. Maka jauhkan diri kita dari perkara riya. Riya, kita akan bahas pengertian daripada riya. Dari kata ro'a, yuroi, ri'aan, riya'an. Secara bahasa, arahu annahu muttasibun bil khair was shalah ala khilafi ma huwa alaihi. Secara bahasa riya adalah memperlihatkan seolah-olah dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, tetapi ternyata dia kebalikan dari itu, ya. Apa yang nampak berbeda dengan apa yang sebenarnya ada padanya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, riya adalah an yakuma, para ulama menjelaskan, an yakumal 'abdu bil ibadah allati yataqarrabu biha lillah la yuridu Allah azza wa jalla bal yuridu 'aradan dunyawiyyah. Riya adalah seorang melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia melakukan bukan karena Allah, melainkan karena tujuan dunia. Saya ulangi, riya secara istilah syar'i, seseorang melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia melakukan itu bukan karena Allah, melainkan karena tujuan dunia. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang hakikat riya. Hakikatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas. Imam Al-Qurtubi mengatakan hakikat riya adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah. Mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah. Mencari dunia dengan mengatasnamakan ibadah, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan amal, mengatasnamakan kebaikan. Padahal yang dicari adalah dunia. Wa asluhu talabul manzilah. Imam Qurtubi juga mengatakan, dan asal daripada riya, asluhu talabul manzilah. Asal daripada riya adalah mencari posisi jabatan.
mencari posisi kekuasaan di hati manusia. Gila kekuasaan, gila kehormatan, ini juga riya. Ini riya. Ini ya keterangan dari para ulama, hakikatul riya talabu ma fi dunya bil ibadah. Hakikat riya adalah mencari dunia mengatasnamakan ibadah. Wa aslu ar-riya talabul manzilah fi qulubin nas. Asal daripada riya, fondasi daripada riya adalah mencari kekuasaan, kehormatan di hati-hati manusia. Jadi riya adalah melakukan ibadah untuk mencari perhatian manusia, untuk dipuji, untuk dilihat dan dipuji. Ya, riya dan sum'ah mirip-mirip. Kalau riya, dia melakukan amal ibadah supaya dilihat, riya itu ro'a yuroi, supaya dilihat dan dipuji. Dia memperlihatkan amal kebaikannya, diperlihatkan. Ya, sedikit-sedikit, ya, foto ibadahnya difoto, ya, kemudian di video, lalu di share, dibuat status. Ini riya namanya, supaya dilihat manusia. Ya. Kemudian sum'ah adalah orang beribadah supaya diperdengarkan. Kalau tadi indera mata, kalau sum'ah pakai indera telinga, supaya disebut-sebut, diperdengarkan, diumumkan. Baik yang mengumumkan itu dia sendiri atau melalui utusan anak buahnya, diumumkan, ya, bahwa si fulan sudah, ya, mengamalkan sekian-sekian, ya, menginfakkan sekian-sekian, ya, atau menjalankan ibadah ini dan itu. Si fulan, si alan, dia menginginkan supaya ibadahnya diperdengarkan, diumumkan di tengah khalayak. Ujub juga adalah penyakit hati. Ujub adalah sifat ingin dibanggakan, membanggakan diri, menyombongkan diri. Ini ujub. Ini adalah penyakit-penyakit yang berbahaya, yang bisa saja mengenai, menimpa siapa saja, baik yang awamnya maupun ustadznya dan ulamanya. Penyakit riya, sum'ah dan ujub ini berbahaya. Karenanya Nabi pernah mengatakan salatun muhlika, ada 3 perkara yang membinasakan hawa muttal. Yang pertama, hawa nafsu yang dituruti, wasyuhun muta'. Yang kedua adalah kebakhilan yang ditaati. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, ujub, kebanggaan seseorang terhadap dirinya. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat. Ya, jadi riya, sum'ah, ujub itu berbahaya, membinasakan. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Ya. Sebab-sebab riya, kita akan sampaikan. Apa sih di antara orang itu kok bisa riya? Di antara sebabnya supaya kita tahu, supaya kita hindari. Kita mengetahui hal yang buruk supaya kita menghindari keburukan, bukan dalam rangka mengamalkannya. Araftu syar, kali syar, walakin ditawakil. Kita mengetahui sebuah keburukan dosa supaya kita bisa berantisipasi, mencegah, bukan untuk mengamalkan. Di antara sebab pokok orang riya, yang pertama, senang menikmati pujian dan sanjungan. Senang menikmati pujian dan sanjungan. 1. Oh, saya tidak haus pujian. Oh, saya tidak haus sanjungan.
Ada yang kedua, hati-hati. Ada yang kedua, sebab pokok seseorang itu terjatuh dalam riya. Ada yang kedua, oh saya nggak pengen dipuji kok. Mudah-mudahan omongannya jujur ya. Ya mudah-mudahan jujur, tapi hati-hati. Ada hal yang bisa menjerumuskan riya yang kedua. Yang kedua adalah menghindari atau takut celaan manusia. Ya memang dia tidak haus pujian, tidak haus sanjungan, tetapi dia gak senang kalau dicela, dicela atau menghindari dan takut dari celaan manusia. Ini yang kedua. Dia gak suka dicela, padahal memang dia itu orang yang patut dicela. Ya, patut dicela. Kenapa? Karena kelakuannya sendiri, ya omongannya, ya kurang baik lah, ya, riba, fitnah, kasar, kotor, ya, atau perbuatannya, dari perbuatannya yang tidak baik adabnya, dia tidak mau ditegur, tidak mau dicela, menghindari atau takut celaan. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, tamak atau sangat menginginkan terhadap apa yang ada pada orang lain. Tamak. Ini antara sebab seseorang terjatuh dalam penyakit ar-riya, terjatuh pada penyakit ar-riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari ar-riya, yang menjaga kita dari ar-riya. Kemudian macam-macam riya. Masih ada waktu. Berapa menit? 5. Sebaik. Macam-macam riya. Yang pertama riya yang berasal dari badan. Riya yang berasal dari badan, seperti memperlihatkan tubuhnya yang kurus, pucat, supaya terlihat ini orangnya orang yang zuhud, ya, supaya dilihat ahli ibadah. Ya, rambutnya acak-acakan, kemudian diupayakan supaya jidatnya itu hitam misalnya. Ya, kalau hitam nggak digosok-gosok ya memang nggak sengaja ya, nggak masalah. Tetapi ini dinampakkan sebagai seorang yang ahli ibadah. Ya, dengan memperlihatkan matanya yang sayu, suaranya yang parau, dan lain-lain. Ya, itu riya supaya terlihat zuhud. Atau sebaliknya, riya supaya terlihat ya mewah, glamor, memperlihatkan penampilan yang bersih, yang serba wangi dan yang lainnya, dia perlihatkan itu. Ya, ini bisa menjatuhkan seorang dalam riya. Yang pertama, riya berasal dari badannya. Yang kedua, riya berasal dari pakaian dan gaya, style, modis, ya, gaya seperti menundukkan kepala ketika berjalan, dibuat-buat supaya dikenal dengan orang yang sopan, yang santun, yang ramah. Ya. Ini hal-hal yang bisa menjatuhkan riya. Dengan mungkin pakaiannya dia pakai sorban supaya terlihat sebagai orang yang ahli ibadah. Ya, pakai jubah kebesaran. Ya, jubah kebesaran kalau kesempitan ya nggak enak, namanya jubah kebesaran semua. Ya, ini biasa tarekat. Ya, tarekat pakai sorban dengan, bukan tidak boleh pakai sorban, bukan tidak boleh, tetapi hal ini bisa menjadikan seseorang itu riya hati. Ya. Atau dengan pakaian yang serba lusuh tadi supaya terlihat zuhud. Ini pakaian. Kemudian riya dengan perkataan, hati-hati dengan perkataan. Ya, ia selalu
memperlihatkan orang yang suka menasehati, memperingatkan, dan yang lain-lainnya. Ya, bukan tidak boleh menasehati, agama itu harus menasehati, tetapi ikhlaslah memberikan nasihat. Ya, tidak dibuat-buat. Ini riya dengan perkataan. Hati-hati dengan riya dengan perkataan. Hati-hati riya dengan pakaian. Hati-hati riya dengan badan. Kemudian hati-hati riya dengan perbuatan. Seperti sholat, ya, dengan memanjangkan bacaan. Ketika dia hafal bacaannya, kemudian dia punya suara yang bagus. Ini riya dengan perbuatan. Seperti tadi hadis tentang orang yang ingin dikenal sebagai orang yang pintar membaca Quran. Bukan nggak boleh membaca Quran, ya harus baca Quran, tetapi hati-hati dengan riya ketika mengamalkan satu perbuatan amal soleh. Yang kelima, riya dengan teman-teman atau orang yang berkunjung kepadanya. Seperti orang yang memaksakan dirinya dikunjungi oleh ulama atau ahli ibadah ke rumahnya. Ya. Intinya ketika dia kenal dengan orang besar, dengan ustadz, oh saya kenal dengan ustadz ini, ustadz yang terkenal misalnya, oh lihat ya, iya, antum kenal sama ustadz itu belum tentu kenal, karena ustadznya terkenal. Oh saya kenal baik sama ustadz itu. Nah ini lihat dengan teman-teman atau orang-orang yang dianggap sebagai orang besar dalam keilmuan. Ini juga bisa menjerumuskan seorang dalam riya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah habis. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.